Saudara-saudaraku yang terkasih, hari ini kita akan mendengarkan bacaan dari kitab Tawarik. Selamat mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan. Semoga Tuhan memberkati kita hari ini. Bacaan dari kitab kedua Tawarik. Sesudah Imam Yoyada meninggal dunia, para pemimpin Yehuda datang menyembah raja. Sejak itu, raja mendengarkan mereka. Mereka meninggalkan rumah Tuhan, Allah nenek moyang mereka, lalu beribadah kepada tiang-tiang berhala dan patung-patung berhala. Oleh karena kesalahan itu, Yehuda dan Yerusalem tertimpa murka. Namun Tuhan mengutus nabi-nabi kepada mereka supaya mereka berbalik kepadanya. Nabi-nabi itu sungguh-sungguh memperingatkan mereka, tetapi mereka tidak mau mendengarkannya. Lalu Roh Allah menguasai Zakaria, putra Imam Yoyada. Ia tampil di depan rakyat dan berkata kepada mereka, "Beginilah sabda Tuhan, mengapa kalian melanggar perintah-perintah Tuhan sehingga kalian tidak beruntung? Oleh karena kalian meninggalkan Tuhan, maka Ia pun meninggalkan kalian." Tetapi mereka mengadakan persepakatan terhadap Zakaria, dan atas perintah raja, mereka melempari dia dengan batu di pelataran rumah Tuhan. Raja Yoas tidak ingat akan kesetiaan yang ditunjukkan Yoyada, ayah Zakaria itu, terhadap dirinya. Ia membunuh putra Yoyada itu, dan pada saat kematiannya, Zakaria berseru, "Semoga Tuhan melihatnya dan menuntut balas." Pada pergantian tahun, tentara Aram maju menyerang Yoas dan masuk ke Yehuda dan Yerusalem. Dari bangsa itu, semua pemimpin habis dibunuh, dan segala jarahan dikirimkan mereka kepada raja negeri Damsyik. Walaupun tentara Aram itu datang dengan sedikit orang, namun Tuhan menyerahkan tentara yang sangat besar kepada mereka, karena orang Yehuda telah meninggalkan Tuhan, Allah nenek moyang mereka. Demikianlah orang Aram melakukan penghukuman kepada Yoas. Ketika orang Aram pergi, Yoas ditinggalkan dengan luka-luka berat. Lalu para pengawalnya mengadakan kesepakatan terhadap dia karena darah putra Imam Yoyada. Mereka membunuh Raja Yoas di atas tempat tidurnya. Ia mati dan dikuburkan di kota Daud, tetapi bukan di makam para raja. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih, sebuah kapal tidak hanya beresiko menyimpang ketika diterpa badai. Kadang-kadang kapal justru perlahan keluar dari jalurnya ketika laut terlihat tenang dan nahkodanya berhenti memperhatikan arah. Perubahannya tidak terjadi sekaligus, sedikit demi sedikit, hampir tidak terasa. Namun ketika disadari, kapal itu sudah jauh dari tujuan semula. Gambaran seperti itulah yang terlihat dalam bacaan hari ini. Selama Imam Yoyada masih hidup, Raja Yoas berjalan di jalan Tuhan. Ia melakukan apa yang benar di hadapan Allah. Bait Allah diperbaiki, ibadah dipulihkan, bangsa menikmati masa yang baik. Namun setelah Yoyada meninggal, keadaan mulai berubah. Yoas mendengarkan nasihat yang menjauhkannya dari Tuhan. Sedikit demi sedikit, ia meninggalkan jalan yang dahulu ia tempuh. Yang menyedihkan,
Ketika Tuhan mengutus Nabi Zakaria untuk mengingatkannya, Yoas tidak mau mendengarkannya. Teguran yang seharusnya membawanya kembali justru ditolak. Bahkan Zakaria dibunuh atas perintahnya. Padahal Zakaria adalah anak Yoyada, orang yang dahulu berjasa menyelamatkan hidupnya. Kisah ini mengingatkan kita bahwa tidak semua kejatuhan dimulai dari masalah yang besar. Seringkali seseorang tidak langsung meninggalkan jalan yang benar dalam satu hari. Semuanya terjadi perlahan. Ketika doa mulai dianggap tidak penting, ketika suara Tuhan semakin jarang didengarkan, ketika nasihat yang baik tidak lagi diterima dengan hati terbuka, ketika kenyamanan membuat seseorang merasa tidak lagi membutuhkan tuntunan Tuhan. Karena itu, kesetiaan kepada Tuhan tidak hanya diuji pada saat hidup terasa berat. Kesetiaan juga diuji ketika hidup berjalan baik, ketika pekerjaan lancar, ketika keadaan keluarga tenang, ketika rencana-rencana berjalan sesuai harapan. Pada saat-saat seperti itulah seseorang bisa mulai lengah tanpa menyadarinya. Bacaan hari ini juga mengingatkan kita tentang pentingnya kerendahan hati untuk menerima teguran. Tidak ada seorang pun yang selalu benar. Kadang-kadang Tuhan memakai orang lain untuk mengingatkan kita, melalui nasihat, melalui kritik yang membangun, melalui perkataan yang mungkin tidak nyaman didengar. Namun justru di sanalah Tuhan sedang berusaha menjaga kita agar tidak semakin jauh dari jalannya. Yoas gagal melihat teguran sebagai bentuk kasih Tuhan. Ia menganggapnya sebagai ancaman. Akibatnya, ia menutup hatinya terhadap kesempatan untuk berubah. Dan keputusan itu membawa dampak yang menyakitkan bagi dirinya maupun bangsanya. Sabda hari ini mengajak kita untuk tetap menjaga arah hidup, bahkan ketika semuanya tampak berjalan baik. Jangan sampai kenyamanan membuat kita berhenti bertumbuh. Jangan sampai keberhasilan membuat kita berhenti mendengarkan Tuhan. Dan jangan sampai kesibukan hidup membuat kita kehilangan kepekaan terhadap suaranya. Sebab perjalanan iman tidak ditentukan oleh bagaimana kita memulainya, tetapi oleh kesediaan kita untuk terus berjalan bersama Tuhan sampai akhir. Dan salah satu tanda bahwa kita masih berjalan bersamanya adalah hati yang tetap mau diajar, ditegur, dan dibimbing oleh Tuhan. Marilah kita berdoa. Tuhan, jagalah hati kami agar tetap dekat kepadamu, baik dalam masa sulit maupun dalam masa yang penuh kenyamanan. Berilah kami kerendahan hati untuk menerima nasihat dan teguran yang membantu kami bertumbuh. Jangan biarkan kami menjauh darimu tanpa kami sadari, tetapi tuntunlah kami selalu di jalan yang Engkau kehendaki. Amin. Jangan biarkan sabda ini berhenti di kamu. Jika hari ini kamu merasa Tuhan berbicara padamu lewat bacaan ini, bagikanlah. Sebab setiap kali kamu meneruskan sabdanya, kamu sudah ikut ambil bagian dalam karya pewartaan. Semoga tersampaikan berkah dalam.